Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana Fitri, NPM 1951010237, kelas C, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, pada video kali ini, mata kuliah Pengembangan Ekonomi Sosial dan Publik Islam, saya akan mewawancarai seseorang tokoh masyarakat yang berada di Sumberjaya, Lampung Barat. Baiklah, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Pak. ya. Duduk, silakan duduk. Makasih, Pak. Perkenalkan, Pak, saya Yuliana Fitri dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Ya. Gini Pak, ingin sedikit bertanya-tanya mengenai ekonomi sosial yang terjadi pada masyarakat Sumberjaya ini, boleh Pak? Boleh, silakan. Sebelumnya, saya ingin bertanya nama Bapak siapa Pak? Nama saya Herman. Oh, nama Bapak Herman. Kalau boleh tahu pekerjaan Bapak sehari-hari apa ya Pak? Wirausaha. Wirausaha. Iya. Di samping itu? Di samping itu, alhamdulillah, insya Allah ada kebun lah, sedikit perkebunan gitu. Kebun kopi Pak? Kebun kopi. Ya, karena di sini banyak sekali ya Pak. Insya Allah ada. Ya Pak. Saya ingin bertanya Pak, menurut Bapak, apakah ekonomi kita bisa dihitung 3 tahun terakhir ini ya Pak ya? Iya. Saat Bisa. pandemi COVID-19 ini mengalami kenaikan atau penurunan Pak? Oh begini, semenjak 2 tahun kebelakang ini ya karena musibah COVID-19 itu boleh katakan merata sekian persen penduduk atau masyarakat mengalami perekonomian menurun. Menurunnya Ya Pak? karena mungkin itu musibah alam yang menimpa ya manusia semua seluruh alam. Jadi bahkan mungkin anak-anak sekolah, orang-orang tua ya kesibukan lah karena mungkin ditimpa musibah. Tapi alhamdulillah sampai saat sekarang ya mungkin sebagai orang tua bersyukur masih ada kesehatan diberi sama Yang Kuasa. Iya Pak, alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Iya. Wirausaha itu maksudnya Bapak berdagang ya Pak? Iya. Berdagang di pasar gitu Pak? Berdagang di pasar keliling gitu. Keliling. Jadi Bapak? pasar-pasar. Bapak dagang apa ya Pak? Dagang makanan ya dagang sate Padang. Bapak dagang sate Padang. Iya. Kalau misalnya di pasar itu, menurut Bapak sendiri ya Pak ya, yang Bapak lihat keadaan ekonomi setiap harinya Pak, mengalami bagaimana Pak kondisi pasar saat ini gitu? Kalau kondisi pasar memang apalagi habis Lebaran ini sepi semua. Apalagi memang sebelumnya juga mungkin dikarenakan musibah tadi karena ada global penyakit COVID-19 itu, jadi mana anak sekolah nggak sekolah, mana orang tua juga bingung, anak nggak sekolah, mana biaya gede gitu, mana Iya, bener, Pak. ini pemasukan kurang. Jadi kalau untuk pedagang, kalau saya rasa ya, ini kalau saya rasa pribadi sebagai orang tua, kalau dagang makanan insya Allah berguyur lah istilahnya. Kalau ya mungkin nggak secepat kayak orang dagang kayak yang lain gitu. Tapi kalau kita lihat di posisi dagang lain, kayak dagang kain, sepatu, buku dan lain-lain lah, itu jauh menurun. Menurun ya Pak? Nah, ya. Dikarenakan semua belum butuh perlengkapan itu gitu ya Pak? Iya, karena anak sekolah nggak sekolah, jadi perlengkapan itu ya walaupun disediakan nggak begitu laku gitu. Benar, Jadi Pak. di situ menurunnya, mana biaya sehari-hari tetap juga gitu kan. Nah, jadi di situ ekonominya menurun gitu masyarakat. Pak. Itu kalau kondisi di pasar ya Pak ya, kondisi perekonomian di pasar. Iya. Kalau untuk perekonomian di perkebunan atau apa tadi Pak? Pertanian. Kopi, pertanian kopi. Pertanian kopi itu setiap tahun kan ya Pak ya? Iya. Setiap tahun Bapak mengalami kenaikan terus atau ada penurunan begitu Pak? Nah, itu tergantung rezeki juga. Iya benar. Mungkin karena rezeki itu yang mengasih dari Yang Kuasa kan begitu. Benar Pak. Yang benar, yang jelas kita sebagai manusia biasa berikhtiar berusaha. Kenapa saya bilang begitu? Kopi itu kalau nggak dipupuk, kalau nggak disiangin, kalau nggak dibersihin, ya hasilnya juga kurang memuas. Iya. Jadi walaupun dibersihin, dipupuk dalam jangka 2 tahun ini, saya lihat juga orang-orang lain juga merasa menurun gitu.
dikarenakan mungkin cuaca yang kurang mendukung juga, mungkin sering hujan. Iya. Jadi kopi itu kalau baru berbuah itu kalau sering hujan itu rontok daunnya, bunganya. Nah, jadi mengalami kekurangan gitu. Kalau misalnya daunnya itu rontok, mengakibatkan untuk ke kopinya Pak, ke buahnya gitu Pak? Bukan daunnya yang rontok, bunganya yang rontok. Bunga kopi itu bunga rontok? kopi, jadi nggak lengket gitu. Nggak lengket. Nah, jadi mengalami istilahnya kekurangan gitu. Untuk buahnya. buahnya. Oh begitu ya Pak. Iya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan, dalam keadaan ekonomi sosial sekarang, yang tadi Bapak jelaskan ya Pak ya, Iya. mengenai perkebunan Bapak, Iya. di pasar segala macam. Iya. Apa tujuan Bapak untuk kedepannya Pak? Karena tahun ini insya Allah pandemi sudah agak menghilang gitu Pak, sudah mereda, tidak ada penyakit yang meronta-ronta seperti tahun-tahun COVID-19 sebelumnya gitu Pak. Apa ya Bapak tujuan yang ingin disampaikan? Kalau tujuan Bapak sebagai orang tua, alhamdulillah dalam 2 bulan ke depan ini sudah, kalau masalah dari pemerintah itu yang namanya wajib masker. Jadi dalam baru-baru ini udah dibebaskan di tempat-tempat yang sepi. Iya, betul, Tapi Pak. di tempat-tempat yang ramai masih diwajibkan. Contoh kayak di perkantoran, di pasar-pasar ramai lah gitu ya. Jadi istilahnya ya kalau tempat-tempat yang sepi oke-oke aja. Tapi itu di dalam anjuran pemerintah. Kalau saya setuju. Masalah harga penjualan pertanian atau sembako. Jadi mudah-mudahan pemerintah bisa mengatasi stabil lagi. Apalagi kalau yang nggak stabil begini nih, ya masyarakat tetap mengalami susah gitu. Mana belakangan ini harga minyak nggak karu-karuan, Iya, gitu. benar, Minyak Pak. makan, minyak goreng gitu kan. Jadi dengan adanya begitu tuh serba susah masyarakat. Jadi kalau untuk kebutuhan masyarakat, mudah-mudahan harga sembako atau untuk sayur menyayur mudah-mudahan bisa diatasi oleh pemerintah supaya harganya stabil. Nah, itu permintaan kita. Yang kedua, itu kalau untuk ekonomi keluarga, yang pertama mungkin dengan anak sekolah mungkin nggak sekolah, yang biasanya sekolah ya nggak sekolah, kan begitu. Jadi perekonomian ini nggak ada maju mundurnya, jadi malah nambah mundur gitu. Istilahnya itu bukan maju gitu, nggak maju gitu. Jadi intinya ya mungkin kalau biasanya kalau dengan adanya anak sekolah mungkin ada kebutuhan yang mau dibeli, kayak sepatu, kayak buku. Nah sekarang ini kayak tas-tas nggak ada yang laku. Kenapa? Anak-anak sekolah ya ini baru bulan-bulan inilah yang sekolah. Jadi selama ini ya karena nggak sekolah itu bukannya kehendak pemerintah, itu memang musibah dari yang kuasa. Jadi mudah-mudahan dari ini ke atas bisa anak sekolah tetap muka lagi. Mudah-mudahan pendidikan anak-anak ini lebih meningkat dari tahun-tahun yang belakang gitu. Amin. Iya, Itu Pak. harapan kami sebagai orang tua. Iya, sebagai orang tua. Alhamdulillah ya Pak ya, semoga keadaan sosial ekonomi yang ada di pasar, perkebunan, juga di mana-mana pun bisa meningkat untuk tahun ini dan tahun kedepannya karena COVID-19 ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak atas waktu wawancara yang telah diberikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf Pak ya. Saya juga berharap sebagai orang tua ya, Pak. masalah COVID-19 ini mudah-mudahan berakhir gitu. Amin, Jadi ya Allah. mudah-mudahan seluruh manusia, seluruh alam, terutama bangsa Indonesia bisa kembali hidup normal. Iya, amin. Itu aja harapan kita sama yang kuasa. Harapan kita Mudah-mudahan. semua itu ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya. Saya mohon maaf, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Ya, hati-hati ya. Ya Pak.